Setelah membantu para malaikat dan klon klan jiwa untuk memperbaiki luka fisik mereka, Murong Yu meminta para klon malaikat untuk meninggalkan Hetul Woshu. Meskipun berbahaya di luar, ada juga peluang besar. Gai belum muncul, klon malaikat ada di luar, mungkin Anda bisa terus mendapat untung. Klon klan jiwa juga pergi berlatih dan menyembuhkan luka-lukanya. Meskipun 2 mayat tingkat malaikat agung diperoleh, mereka mengandung kekuatan yang sangat mengerikan. Tetapi klon itu bukanlah dewa, dan tidak memiliki kemampuan dewa untuk melawan surga. Kedua mayat tingkat leluhur Dao ini hanya berpengaruh pada Dewa Murong Yu. Terutama mayat malaikat agung, yang mengandung kekuatan murni, dapat dengan mudah disempurnakan oleh Murong Yu. Adapun leluhur Dao dari ras iblis. Benar saja, dia adalah leluhur Dao dari ras iblis, dan dia penuh dengan energi iblis. Meskipun telah meninggal, ia masih menyelimuti ruang angkasa Hetul Woshu yang luar biasa. Murong Yu dapat merasakan bahwa ki iblis ini sama murni dan tak tertandingi kekuatannya dengan kekuatan malaikat. Namun, ki iblis ini mengandung daya penghancur yang sangat mengerikan. Murong Yu, aku ingin membunuhmu. Saat Murong Yu sedang mempelajari ki iblis, di sisi lain Hetul Woshu, Zhao Su tiba-tiba meraung. Seketika, ia melesat ke udara dan terbang menuju kejauhan. Alis Murong Yu sedikit mengernyit. Mungkinkah Zhao Su ini idiot? Tidak tahu apakah ini harta karun ruang angkasanya. Kemana ia bisa terbang? Dengan satu pikiran, Murong Yu telah muncul di hadapan semua orang. Pada saat yang sama, ia menamparkan balik Zhao Su. Di Hetul Woshu, ia adalah penguasanya, meskipun tingkat Zhao Su jauh lebih tinggi darinya, ia juga bukan lawannya. Murong Yu, aku tahu kau membunuh Zhao Gao. Aku akan membunuhmu. Zhao Su menatap mata merah padam, meraung penuh amarah, dan pada saat yang sama menerjang ke arah Murong Yu. Tahan aku. Wajah Murong Yu muram, dan dengan bantuan klon klan jiwa, Zhao Su langsung ditekan. Namun, Zhao Su masih meraung, tampak seolah-olah tidak bisa membunuh Murong Yu. Ada apa? Dengan watak Zhao Su, bahkan jika dia ingin membunuhku, dia tidak akan menunjukkannya di sini, kan? Tanyanya bingung dan menoleh ke samping. Melihat tatapan ini, ia langsung terkejut. Kecuali Zhao Su, para ahli Dao Realem lainnya tidak begitu bersemangat. Namun, mereka semua bermata merah, dan beberapa di antaranya tampak lebih muram. Mereka semua tampak seperti memilih orang dan melahapnya. Orang-orang ini sepertinya kebingungan, kehilangan akal sehat. Mungkinkah ini penyebab energi iblis? Tiba-tiba, Murong Yu tersadar. Karena orang-orang inilah yang membuat perubahan setelah ia menerima mayat klan iblis. Meskipun ki iblis adalah kekuatan murni dan tak tertandingi, ia berbeda dari kekuatan biasa. Vitalitas langit dan bumi secara umum tidak memiliki atribut khusus. Namun, energi iblis berbeda. Energi iblis memiliki berbagai karakteristik negatif seperti tirani, kekejaman, negativitas, dan sebagainya. Bagi para biksu klan iblis, semakin kuat mereka, semakin baik. Sama seperti para biksu dari alam semesta suci, semakin kuat vitalitas langit dan bumi di alam semesta suci, semakin besar manfaatnya bagi mereka. Namun, jika bukan klan iblis, begitu bersentuhan dengan ki iblis, ia akan perlahan-lahan diserbu dan bahkan berasimilasi. Pada akhirnya, ia akan menjadi klan iblis yang hanya bisa membunuh. Para biksu yang diserbu oleh energi iblis dan menjadi ras iblis ini tidak sama dengan ras iblis yang sebenarnya. Iblis yang sesungguhnya, mereka semua sama seperti para biksu, dengan akal sehat yang sangat jernih. Perbedaannya dengan biksu alam semesta suci adalah kekuatan biksu alam semesta suci berada di antara langit dan bumi. Iblis melahap energi iblis untuk berkultivasi. Setelah menebak alasannya, Murong Yu harus memastikan tebakannya. Oleh karena itu, Murong Yu menyingkirkan energi iblis yang tersisa di antara langit dan bumi. Benar saja, setelah energi iblis menghilang, semua orang perlahan-lahan terbangun. Akhirnya, Zhao Su juga sepenuhnya terbangun. Namun, ia mengingat kejadian sebelumnya dengan jelas. Karena itu, ia takut Murong Yu akan membunuhnya, jadi ia berpura-pura mati. Murong Yu menggelengkan kepalanya. Tingkat kultivasinya lebih rendah daripada yang lain, dan waktu kontaknya dengan energi iblis jauh lebih lama daripada mereka. Yang terpenting, ia sudah berada di sisi Daozu ras iblis. Namun, ia tidak terpengaruh sama sekali. Bukan karena ia lebih kuat dari Zhao Su dan yang lainnya, dan kultivasinya lebih rendah daripada mereka. Namun, dalam hal kultivasi Sinsing, Murong Yu benar-benar menyiksa mereka. Terutama Zhao Su, orang ini mudah diserang ki iblis. Kultivasi Sinsingnya terlalu buruk. Orang seperti itu tidak akan pernah mencapai banyak hal. Mengabaikan Zhao Su dan yang lainnya, Murong Yu kembali ke leluhur Dao ras iblis, tetapi ia telah menyegel ruang ini. Oleh karena itu, energi iblis tidak akan merusak bagian lain dari Hetul Woshu lagi. Tubuh fisik yang kuat. Kekuatan tubuh fisik ini mungkin telah mencapai tingkat artefak leluhur Dao. Seru Murong Yu tiba-tiba. Auzu.com tingkat apa yang bisa dicapai tubuh fisik leluhur Dao lainnya? Murong Yu tidak tahu, tetapi tubuh leluhur Dao yang kuat dari ras iblis cukup kuat. Terlebih lagi, ditambah dengan energi iblis yang sangat mematikan, ras iblis layak disebut ras dengan kekuatan ras malaikat. Jauh lebih kuat daripada alam semesta seni bela diri dan alam semesta para dewa.
Apakah kau memurnikannya secara langsung atau mempraktikkannya? Tanya Murong Yu. Jika dimurnikan secara langsung, aku khawatir itu hanya akan menjadi energi iblis yang bergulir. Tidak pantas ditelan oleh Murong Yu, apakah itu mubazir? Kita serahkan saja pada pemurnian untuk menjadi klon di masa depan, putus Murong Yu dalam sekejap. Ia punya firasat bahwa di masa depan ia pasti akan memiliki banyak persimpangan dengan alam semesta iblis. Dan jika ada klon tingkat leluhur Dao, akan bermanfaat baginya untuk berjalan di alam semesta iblis. Mayat malaikat agung, jika dimurnikan, seharusnya bisa meningkatkan alamku secara signifikan. Tapi jika seperti itu, rasanya agak mubazir. Berdiri di samping jenazah malaikat agung, Murong Yu merasakan gelombang kekuatan yang tak tertandingi. Kekuatan terus-menerus terpancar dari malaikat agung. Kekuatan ini sangat kaya, hampir 1.000.000 kali lipat kekuatan malaikat di alam semesta malaikat. Jika orang-orang dari ras malaikat berkultivasi di samping jenazah ini, pasti akan mencapai efek berlipat ganda dengan setengah usaha. Ini karena tubuh malaikat agung perlahan-lahan membusuk. Kekuatan yang lepas ini sebenarnya adalah akumulasi dalam tubuh malaikat agung. Dan karena simpanan itu secara bertahap dikonsumsi, maka akhirnya tubuh malaikat agung akan sepenuhnya dimusnahkan. Dan, selain itu, berdiri di luar jenazah malaikat agung, Murong Yu bahkan bisa mendengar suara jalan besar. Yang disebut suara dao besar sebenarnya adalah dao yang dikultivasikan oleh malaikat agung. Cara-cara ini juga perlahan-lahan membusuk seperti kekuatan para malaikat itu. Ini semua hal yang baik. Jika para murid Sekte Suci dapat berlatih di dekat klon malaikat, dikuatkan oleh suara-suara jalan ini setiap hari, dan memahami suara-suara jalan ini setiap hari, saya yakin mereka akan segera menembus alam jalan ini. Bahkan, itu membantu mereka menembus alam leluhur Tao sampai batas tertentu. Raut terkejut muncul di wajah Murong Yu. Sesaat kemudian, klon klan hantu muncul di dekatnya. Kemudian, klon klan jiwa duduk tepat di dekat mayat malaikat agung, mulai menerima pengaruh suara malaikat agung dari jalan agung, dan mulai memahami. Pada saat yang sama, Murong Yu semakin menyegel dunia ini. Memperlambat laju pembusukan malaikat agung. Setelah ia kembali dan meninggalkan alam semesta malaikat, dia membawa Zhao Ziqing dan yang lainnya dan berlatih di dekat malaikat agung. Adapun jenazah leluhur Dao dari ras iblis, selain energi iblis yang masih tersisa, tidak ada suara Grand Dao. Kalaupun ada, Murong Yu tidak berani membiarkan Zhao Ziqing dan yang lainnya berlatih di sisinya. Bagaimana jika diserang energi iblis dan menjadi klan iblis yang hanya bisa membunuh? Dewata Murong Yu juga mencapai pencerahan di dekat jenazah malaikat agung. Alam leluhur Dao sudah merupakan puncak keberadaan di alam semesta suci. Murong Yu dapat merasakan bahwa bahkan jika ia ingin dipromosikan ke tingkat ini, itu mungkin tidak mudah. Karena itu, ia akan mulai mengumpulkannya sekarang. Selama akumulasinya cukup, terobosan akan terjadi secara alami ketika saatnya tiba. Pada saat ini, alam semesta kuil liar berangsur-angsur tenang. Suku malaikat meraih kemenangan telak, memenggal sejumlah besar pembangkit tenaga listrik di alam leluhur Dao. Namun, para penyerbu di alam leluhur Dao tidak sepenuhnya musnah. Bagaimanapun, beberapa leluhur Dao bergegas keluar dari formasi besar dan melarikan diri. Namun, kali ini kerugian di banyak alam semesta sangat besar. Seorang ahli di ranah leluhur, bahkan jika hanya satu yang gugur, sungguh tak tertahankan. Paksa Gai keluar, hampir 200 malaikat agung dari alam semesta malaikat berkumpul di medan bintang kuil gurun. Hampir 200 malaikat agung. Apakah ini semua kekuatan alam semesta malaikat atau hanya sebagian? Bahkan jika ini semua malaikat agung di alam semesta malaikat, ini cukup mengejutkan. Perlu dicatat bahwa sejauh yang diketahui Murong Yu, leluhur ras jiwa bernama Jiwa Xiao adalah ranah leluhur Tao di alam semesta suci. Selain itu, ia belum pernah mendengar siapa lagi leluhur Tao. Jumlah leluhur Tao di alam semesta malaikat secara langsung 200 kali lipat dari alam semesta suci. Kesenjangan ini, bahkan 200 alam semesta suci bukanlah lawan dari alam semesta malaikat. Klon malaikat milik Murong Yu juga ada di dekatnya. Melihat hampir 200 malaikat agung itu, Murong Yu sedikit bingung. Mengapa mereka begitu yakin bahwa Gai masih berada di medan bintang ini? Namun, meskipun Murong Yu penuh keraguan, tak seorang pun bisa menjawabnya. Pedang malaikat agung, kumohon. Seorang malaikat agung tiba-tiba berteriak. Akibatnya, hampir 200 malaikat agung lainnya mulai membuat cetakan tangan samar satu persatu. Tak lama kemudian, seberkas cahaya menyilaukan melesat ke langit, menembus cakrawala, dan menembus 9 langit. Tertawa, tak lama kemudian, suara tajam menembus udara terdengar dari Zhou Xiongtianzi. Di saat yang sama, sebilah pedang putih raksasa menghancurkan 9 lapis langit dan jatuh dari langit. Puff, tekanan yang mengerikan itu sungguh mengejutkan. Sebelum klon malaikat milik Murong Yu sempat bereaksi, seluruh tubuhnya terhimpit dan jatuh ke tanah. Kecuali para malaikat agung itu, para malaikat lainnya pun tersentak. Terlebih lagi, Murong Yu juga menyadari bahwa bahkan para malaikat agung itu pun sedang tidak senang. Murong Yu tercengang dalam buku Hetuluo. Dengan karakternya, bahkan jika ia terbunuh, ia tak akan berlutut. Meskipun klon malaikat bukanlah dewanya, jiwanya jugalah yang mendominasi. Jiwanya memiliki kegigihan yang tak tergoyahkan.
Berlutut kali ini, ia sama sekali tak rela, dan jiwanya pun melancarkan perlawanan terkuat. Namun, tak ada cara lain. Di saat pedang raksasa itu muncul, tubuh fisiknya tak lagi berada di bawah kendalinya. Ia hanya berlutut. Agaknya bukan hanya dirinya, tetapi juga malaikat lainnya. Pedang raksasa itu bagaikan seorang kaisar agung, dan Murong Yu hanyalah budak berstatus rendah. Di hadapan atasannya, ia hanya bisa berlutut, tak mampu melawan sama sekali. Apakah itu senjata dao terkuat di alam semesta malaikat dalam legenda? Pedang malaikat agung. Meskipun klon malaikat itu ditekan, Murong Yu di Hetuluo tidak terlalu terpengaruh. Meskipun pedang malaikat agung sebanding dengan paksaan tertinggi dari 3 langit Tao. Namun, bagaimanapun juga, pedang itu hanya memancarkan paksaan, dan tidak menyerang. Setelah tekanan-tekanan ini sebagian diimbangi oleh Hetuluo Shu, sisanya hanya berpengaruh kecil pada Murong Yu. Oleh karena itu, Murong Yu dapat langsung menatap pedang malaikat agung. Pedang besar itu perlahan jatuh, dan berubah menjadi pedang besar dengan panjang dan lebar sekitar 3 meter, dan dipegang oleh seorang malaikat agung. Pedang besar itu sederhana dan bersahaja, tetapi memancarkan niat pedang yang kuat. Cahaya putih berkelap-kelip, dan cahaya pedang itu menelannya, sangat tajam. Pedang malaikat agung, alat Tao terkuat di alam semesta malaikat. Aku menyukainya, aku menginginkannya. Tepat setelah pedang malaikat agung muncul, tawar yang datang dari luar angkasa. Pada saat yang sama, sebuah tangan besar sebening kristal entah berapa miliar ruang dan waktu yang telah dipatahkannya, dan meraihnya dari tempat yang jauh, dan mencengkeramnya ke arah pedang malaikat agung. Leluhur 3 Dao. Dalam buku Hetuluo, Murong Yu tak kuasa menahan diri untuk berseru. Leluhur 3 Dao adalah puncak dari leluhur Dao, dan kekuatan tempurnya tak diketahui berapa miliar kali lebih kuat daripada leluhur Dao ganda. Justru karena leluhur 3 Dao terlalu kuat, leluhur umumnya hanya leluhur 1 dan 2. Leluhur 3 Dao sangat sedikit. Dalam pertempuran sebelumnya, Murong Yu belum pernah melihat leluhur 3 Dao berpartisipasi dalam pertempuran. Oleh karena itu, bersamaan dengan munculnya tangan sebening kristal, Murong Yu memastikan bahwa lawannya adalah leluhur 3 Dao. Namun, apakah ada leluhur 3 Dao di dekat alam semesta malaikat? Siapakah orang itu? Apakah dia dari alam semesta raksasa atau alam semesta iblis? Ekspresi wajah Murong Yu tiba-tiba berubah. Kemunculan leluhur 3 Dao telah membuat kemungkinan keuntungan bagi nelayan milik Murong Yu hampir nol. Namun, Murong Yu tetap tidak mundur. Jarang sekali melihat pemain sekuat itu beraksi. Jika dia bisa melihat sedikit saja, itu akan berdampak besar padanya. Dari mana orang gila itu berasal? Beraninya kau mengambil pedang malaikat agung. Pedang malaikat agung, tebaskan untukku. Malaikat agung yang memegang pedang malaikat agung berteriak dan menebas dengan keras. Cahaya pedang yang mengejutkan muncul seketika, membelah dunia menjadi 2 bagian. Di antara kilat dan api, cahaya pedang itu telah dibombardir dengan tangan kristal besar di udara. Setelah suara keras yang mengguncang bumi, cahaya pedang itu langsung hancur. Dan kecepatan tangan kristal besar itu pun melambat. Bahkan Murong Yu melihat tangan besar itu retak. Tangan besar itu hampir hancur. Benar saja, dia adalah leluhur Dao yang paling kuat. Benar saja, kekuatannya luar biasa. Aku suka. Tawar yang itu berlanjut, dan tangan besar itu bergetar hebat, lalu sekali lagi meraih pedang malaikat agung. Banyak malaikat agung saling melirik, lalu mereka menyegel tangan mereka kembali. Detik berikutnya, pedang malaikat agung itu dengan keras membuka tangan malaikat agung itu, dan lenyap di tempat dengan bunyi, boom, di antara kilat dan api, pedang malaikat agung itu telah menebas dengan ganas tangan sebening kristal itu. Klik, klik, klik. Tiba-tiba, tangan kristal besar itu retak seperti porselen. Akhirnya, langsung pecah. Tangan besar leluhur 3 Dao itu benar-benar hancur berkeping-keping oleh malaikat agung itu. Dan bagaimana jika malaikat agung yang memegang pedang malaikat agung itu adalah malaikat agung 3 dimensi? Bukankah itu kekuatan yang mengguncang bumi? Apakah dunia tak terkalahkan? Namun, setelah mengalahkan serangan leluhur 3 Dao, wajah para malaikat agung itu tidak cantik. Lagi pula, pembangkit tenaga listrik leluhur 3 Dao itu tidak tahu seberapa jauh tangan besar itu tersangkut di alam semesta itu. Jika pihak lain benar-benar datang, bagaimana mereka akan bereaksi? Merobek. Tepat ketika wajah mereka berubah warna, kekosongan di sisi tempat tangan besar itu awalnya muncul terkoyak hebat menjadi retakan spasial. Detik berikutnya, seorang pemuda tampan dengan senyum hangat keluar dari terowongan sambil bergandengan tangan. Begitu pemuda itu melangkah keluar dari celah di angkasa, ruang di sekitarnya mulai bergetar hebat. Beberapa bahkan mulai pecah. Ini karena kekuatan pemuda itu terlalu mengerikan, dan kehampaan di sekitarnya tak mampu menahannya. Namun, sesaat kemudian, kehampaan di sekitar pemuda itu tak lagi bergetar. Dilihat dari kejauhan, kehampaan itu seolah telah dipadatkan olehnya. Auzu.com. Pemuda ini adalah leluhur 3 Dao yang baru saja melesat. Pemuda itu memandangi para malaikat agung, lalu alisnya sedikit berkerut, siapa yang berani mengintip ke sini. Tangan pemuda itu sudah ditahan sebelum ia sempat berbicara. Setelah berteriak, sesosok tubuh langsung ditarik keluar dari kehampaan.
Sosok, itu adalah Gai yang telah menghilang. Kau lebih muda dariku, mengapa kau lebih kuat dariku? Gai menatap pemuda itu dengan ekspresi tak percaya, dan ia tak percaya. Senyum lembut muncul di wajah pemuda itu, apa? Kau pikir kau tak terkalahkan? Jangan biarkan aku lebih kuat darimu. Mustahil, aku jenius tak tertandingi, siapa yang bisa melampauiku? Gai meraung seperti orang gila. Pemuda itu tak repot-repot menatap Gai, membiarkannya menggila di sini. Sebaliknya, ia menatap malaikat agung. Atau menatap pedang malaikat agung. Alat tawa terkuat di alam semesta malaikat bukanlah salah satunya. Aku sudah lama mendengarnya, tapi baru kali ini aku melihatnya. Bagaimana kalau kau pinjamkan aku untuk bermain selama 2 hari? Jangan khawatir, aku akan mengembalikannya setelah aku cukup memainkan milikmu. Pemuda itu menatap malaikat-malaikat yang banyak itu dan tertawa. Berapa hari aku bisa meminjam pedang malaikat agung? Mendengar kata-kata pemuda itu, semua orang yang hadir merasa sangat aneh. Bisakah Taoisme yang kuat dan berharga ini dipinjam? Banyak malaikat agung tidak berbicara, tetapi menatap pemuda itu dengan wajah muram. Dengan tangan di punggungnya, pemuda itu menatap malaikat-malaikat itu dengan senyum hangat di wajahnya, kau tahu kekuatanku. Jika kau tidak meminjam, maka aku hanya bisa mengambilnya sendiri. Namun, jika aku mengambilnya sendiri, aku akan bermain. Mungkin butuh waktu lebih lama. Berhenti bicara omong kosong, datang dan dapatkan itu jika kau mampu. Sekalipun kau leluhur 3 dao, kami tidak takut. Seorang malaikat agung akhirnya tak kuasa menahan diri, dan berteriak pada pemuda itu. Remaja itu masih tersenyum hangat, tetapi ia menggelengkan kepala, akulah orang yang tidak suka dibentak. Jadi, aku harus menghukummu. Bentak, sebelum suaranya jatuh, malaikat agung yang berbicara itu terbang dari udara. Dilihat dari kejauhan, separuh wajahnya bengkak. Sepertinya ia baru saja ditampar oleh seorang remaja. Hanya saja tidak ada yang bisa melihat apakah ini benar. Semua orang tak kuasa menahan napas. Malaikat agung itu adalah leluhur ganda Daois, kuat diberi hadiah karena ditampar tanpa kekuatan untuk melawan. Siapa anak ini? Kekuatannya begitu mengerikan. Apakah ada perbedaan yang begitu besar antara leluhur Dao 2 lapis dan leluhur Dao 3 lapis? Mati aku. Pada saat itu, teriakan keras Gai meledak. Di saat yang sama, Gai sudah mulai bertindak. Mengumpulkan kekuatan terkuatnya, ia memukul kepala bocah itu dengan tinju dan meledakkannya. Gai cukup kuat untuk menyamai leluhur Dao 3 lapis. Jika kepalanya dipukul dengan tinju, pemuda itu takut dipukuli sampai mati, kan? Gai ini terlalu hina, berpura-pura marah dan mendekati pemuda itu, akhirnya dia membuat masalah, kata Murong Yu dengan nada meremehkan dalam buku Hetuluo. Serangan Gai begitu cepat sehingga hampir meledak di kepala bocah itu seketika. Pada saat itu, pemuda itu tiba-tiba berbalik dengan santai dan menatap Gai dengan senyum di wajahnya, kau mungkin berpikir aku sebodoh dirimu. Tidakkah kau tahu kau sedang mempermalukan diri sendiri? Sambil berbicara, bocah itu akhirnya bergerak. Tangan besar itu terulur dan langsung mencengkeram tinju Gai. Saat itu, Gai terkejut mendapati tinjunya masih tak bergerak. Sekeras apapun ia meronta, ia tetap tak bergerak. Lakukan, bunuh dia. Melihat dua leluhur Dao 3 lapis bertarung, para malaikat agung itu adalah roh manusia, bagaimana mungkin mereka tidak memanfaatkan kesempatan singkat ini? Teriaknya, hampir 200 malaikat agung secara bersamaan melesat untuk menebas pedang malaikat agung, dan menebas pemuda itu dan Gai dengan cepat. Kau terlalu mengecewakanku. Pemuda itu menggelengkan kepala, dan tangannya yang lain tersentak. Kemudian, ia mencubit ruang itu dengan 2 jari. Dentang, setelah suara dengung emas dan besi yang jelas, pedang malaikat agung itu dijepit oleh jari-jari pemuda itu, dan pedang itu bergetar, berdengung, di tangan pemuda itu. Pedang malaikat agung setara dengan leluhur 3 lapis. Dengan kata lain, pemuda itu menghadapi leluhur 3 lapis dengan 1 tangan. Dan tampaknya ia masih merasa nyaman. Kekuatan ini mengerikan. Aku tidak percaya. Gai meraung berulang kali, wajahnya sangat muram. Anak laki-laki itu tersenyum tipis. Tangan besarnya bergetar. Detik berikutnya, pedang malaikat agung itu menghilang. Sepertinya dia sudah menerimanya ke dalam harta karun angkasa. Engah, melihat pemandangan ini, para malaikat agung tak kuasa menahan diri untuk menyemburkan darah. Pedang malaikat agung adalah senjata Dao terkuat di seluruh alam semesta malaikat mereka, dan simbol alam semesta malaikat. Bagaimana mungkin pedang itu dirampok? Bagaimana mungkin mereka tidak muntah darah? Tidak buruk juga terbunuh di tempat tanpa merasa begitu marah. Setelah mengambil pedang malaikat agung, anak laki-laki itu menatap Gai lagi. Kau masih tidak percaya? Kalau begitu, aku akan memberimu kesempatan lagi. Sebelum berbicara, anak laki-laki itu sudah melepaskan tangan Gai. Boom! Begitu Gai mendapatkan kembali kebebasannya, ia menghantam anak laki-laki itu dengan pukulan keras. Sungguh tercela, anak laki-laki itu melepaskannya dan memberinya kesempatan kedua. Tapi orang ini adalah penyerang diam-diam yang tak tahu malu. Namun, jika anak laki-laki itu dipenggal oleh Gai, tidak ada yang akan mengatakan apa-apa. Tapi bisakah Gai membunuh anak laki-laki itu? Fakta sekali lagi memberitahu semua orang bahwa Gai masih sangat jauh dari anak laki-laki itu. Meskipun dekat, itu adalah serangan diam-diam.
Tapi anak laki-laki itu hanya mengulurkan tangannya dan meraih tangan Gai lagi. Bunuh dia. Pada saat ini, para malaikat agung itu sudah memikirkannya dalam kesedihan mereka. Seorang malaikat agung meraung lebih keras lagi. Tembakan pertama dilepaskan dan cahaya penghakiman ditembakkan. Pada saat yang sama, setiap malaikat yang hadir memancarkan cahaya penghakiman. Pedang malaikat agung direbut, dan mereka tak sanggup menahannya. Siapapun lawannya, selama orang yang mengambil malaikat agung itu mati. Di antara kilat dan api, cahaya ujian yang besar muncul di langit, mengunci pemuda itu, dan menebas dengan keras. Aku tidak tahu apakah pedang malaikat agung lebih kuat, atau cahaya penghakimanmu yang lebih kuat. Senyum aneh tiba-tiba muncul di wajah pemuda itu. Seketika, tangannya yang besar terangkat ke udara, dan pedang malaikat agung muncul di tangannya. Begitu pedang malaikat agung muncul, pedang itu bergetar hebat. Sepertinya pedang itu belum ditundukkan oleh pemuda itu. Lagi pula, tidak butuh waktu lama bagi pemuda itu untuk mengambil pedang malaikat agung, bagaimana mungkin dia menyerahkannya begitu cepat. Namun, meskipun begitu, itu tidak menghalangi penggunaan anak-anak. Tidak ada gerakan aneh, hanya tebasan. Cahaya pedang yang bergetar membubung dari langit, dan dalam sekejap, menebas cahaya penghakiman yang besar. Dengan klik cahaya penghakiman itu hancur. Namun, cahaya pedang itu hanya berhenti sesaat, lalu terus bersiul, menyemburkan aura mengerikan yang menghancurkan dunia dan menebas para malaikat dengan panik. Pada saat ini, termasuk para malaikat agung itu, hati semua orang diselimuti oleh napas kematian yang kuat dan sangat kuat. Ini adalah cahaya pedang leluhur tiga Dao, yang memegang pedang malaikat agung. Bahkan jika mereka semua bersatu, mereka tidak dapat menghentikannya sama sekali, hasil akhirnya kemungkinan besar adalah pemenggalan kepala anak muda bernama Hijian. Di saat hidup dan mati, semua malaikat telah melupakan kematian, melupakan rasa takut, dan mereka semua menunjukkan rona kesalehan. Asal-usul alam semesta yang agung, mohon berikan aku kekuatan yang cukup untuk menunggu dan membunuh para penyerbu. Hampir bersamaan, semua malaikat berteriak serempak. Sesuai keinginanmu, sebuah suara dingin tanpa emosi tiba-tiba terdengar di langit. Seketika, cahaya yang sangat besar dan tak tertandingi tiba-tiba jatuh dari langit, menyelimuti setiap malaikat dalam sekejap. Pada saat ini, kekuatan semua malaikat meroket. Alam Raja Tao, alam Guru Tao. Leluhur pertama, leluhur kedua, puncak leluhur kedua. Dalam sekejap, para malaikat yang hadir tidak lagi memiliki alam awal Dao, dan semuanya mencapai tingkat penguasa Dao, yaitu 22 malaikat. Hampir semua telah meningkat pesat. Mereka yang berada di alam yang lebih rendah lebih maju. Misalnya, para malaikat agung yang awalnya memiliki kekuatan leluhur ganda tidak meningkat sebanyak itu. Meskipun ada peningkatan tersebut belum mencapai tahap yang signifikan. Namun, kekuatan peningkatan kolektif masih agak menakutkan. Cahaya penghakiman akan membunuh para penyerbu. Seorang malaikat agung meraung dan memancarkan cahaya penghakiman lagi. Semua orang melakukan apa yang mereka pelajari, dan mereka semua melancarkan serangan terkuat. Tak lama kemudian, cahaya penghakiman yang besar terbentuk. Napas yang kuat keluar, cahaya penghakiman kini 1000 kali, 10.000 kali, atau bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Bahkan wajah anak laki-laki itu mulai serius. Ini pertama kalinya Murong Yu melihat ekspresi serius anak laki-laki itu. Sebelumnya, senyum di wajah anak laki-laki itu tidak berubah. Terlihat bahwa peningkatan kekuatan kolektif para malaikat kali ini telah menjadi ancaman baginya. Apakah ini asal-usul alam semesta malaikat? Sungguh aneh. Setelah beberapa napas, wajah anak laki-laki itu kembali muncul dengan senyum hangat. Sambil berbicara, ia bahkan menatap langit di atas, seolah-olah sedang melihat asal-usul alam semesta malaikat. Auzu.com Pedang malaikat agung meletus dengan aura mengerikan yang menghancurkan dunia dan bumi, menebas. Boom, suara yang menggelegar. Cahaya pedang yang disemburkan malaikat agung langsung hancur oleh cahaya penghakiman. Dalam pertarungan ini, penghakiman akan ditegakkan. Meskipun anak laki-laki itu kuat, bagaimanapun juga dia bukanlah lawan dari asal mula alam semesta malaikat. Dengan kekuatan penghakiman, cahaya penghakiman melesat menembus cakrawala, menghancurkannya. Ingin membunuh anak muda. Remaja itu tiba-tiba tertawa, asal-usul alam semesta malaikat memang pantas. Suatu hari nanti, aku akan memurnikanmu. Hari ini hanyalah inkarnasiku, jadi aku tidak akan peduli padamu dulu. Ketika dewaku tiba, aku akan segera memurnikanmu. Ini hanyalah inkarnasi kekuatan, termasuk Murong Yu, tubuh semua orang terkejut. Dan wajah Gai menunjukkan ekspresi putus asa. Dia bahkan tidak bisa melihat bahwa lawannya hanyalah inkarnasi kekuatan, jadi apalagi yang kau katakan lebih kuat dari lawannya. Jika dia seekor semut di bawah tanah, maka anak itu adalah raksasa di atas langit. Sebelum kata-kata itu jatuh, tubuh pemuda itu tiba-tiba hancur berkeping-keping, berubah menjadi kekuatan murni dan menghilang di antara langit dan bumi. Pada saat yang sama, pedang malaikat agung dan Gai juga menghilang bersama hilangnya anak itu. Hilang begitu saja, banyak malaikat saling memandang dengan wajah muram, semuanya melihat ekspresi sedih, marah, tetapi tak berdaya satu sama lain. Para malaikat terkejut dan marah.
Namun, di Hetuluoshu, Murong Yu hampir mati ketakutan. Tepat saat itu, ketika anak laki-laki itu menghilang, sesosok muncul dari udara tipis di Hetuluoshu dan muncul di hadapannya. Bukan anak laki-laki itu, bukan pula Hetu, melainkan Gai. Bagaimana mungkin Gai tiba-tiba muncul di sini? Mungkinkah Gai yang mengarahkan dan melakukan semua itu sebelumnya? Murong Yu langsung ketakutan setengah mati. Gai adalah leluhur tiga, bagaimana mungkin dia menjadi lawan Gai? Dalam sekejap, sambil melarikan diri dari Yao Yao, Murong Yu ingin mendorong Gai ke Hetuluoshu. Namun, ketika ia melakukannya, ia mendapati Gai sudah pingsan. Sepertinya pingsan. Ada apa? Murong Yu terkejut dan bingung. Aku tahu tujuanmu adalah Gai ini, tetapi pedang malaikat agung itu agak berguna bagiku untuk saat ini, jadi aku mengambilnya. Bagaimana? Apakah aku cukup menarik? Suara hangat seperti angin musim semi tiba-tiba terdengar di telinga Murong Yuer. Terdengar dari tepi sungai. Itu adalah suara anak laki-laki itu. Jangan lihat, aku tidak ada di harta karun ruang angkasamu. Saat ini, aku telah meninggalkan alam semesta malaikat. Tentu saja, aku juga tahu siapa yang membuatmu penasaran tentangku. Mengapa kau ingin memberimu hadiah ini? Siapa aku, kau akan tahu nanti. Sekarang, kau harus meningkatkan kultivasimu sesegera mungkin. Di mataku, kau hanyalah seekor semut. Jika kau ingin tahu siapa aku, setidaknya kau harus mencapai alam leluhur tiga dao. Baru saja ada keraguan. Di benak Murong Yu, anak laki-laki itu sudah menjawab lebih dulu. Menerima hadiah ini sungguh menakutkan. Murong Yu terdiam, ia tidak menerimanya, dan ia tidak menerimanya. Lagi pula, meskipun remaja itu tampaknya tidak merugikannya. Tetapi apakah ada orang di alam ini yang bisa mengetahuinya dari penampilannya? Tapi jangan menerimanya, itu terlalu boros. Gai, tapi orang jenius dan kuat pertama di kuil pada zaman kuno. Hal ini telah memungkinkan beberapa malaikat agung untuk naik dari leluhur Tao tingkat kedua menjadi leluhur Tao tingkat ketiga. Jika kau bisa menguasai metodenya, kau bisa membiarkan klon menerobos ke alam leluhur Tao. Tapi, apa metodenya? Sepertinya menangkap Gai saja tidak cukup, dan kau harus menemukan cara untuk menelan Gai dari para malaikat agung itu. Tentu saja, Dewa Murong Yu tidak membutuhkannya, tetapi kedua klonnya dan bahkan klon naganya membutuhkannya. Jika digunakan dengan baik, ketiga klonnya dapat menerobos ke alam leluhur Dao. Jika begitu, maka teruslah tinggal di alam semesta malaikat. Murong Yu segera membatalkan niatnya untuk segera kembali ke alam semesta suci. Lagi pula, selama banyak malaikat terbunuh di sini, kekuatannya bisa ditingkatkan. Ini jauh lebih cepat daripada berlatih di alam semesta suci. Pergi semua, seorang malaikat agung melambaikan tangan dengan frustrasi, dan meneguk habis banyak malaikat tingkat Dao. Banyak malaikat bubar satu demi satu, dan klon malaikat milik Murong Yu juga bersiap untuk pergi. Namun pada saat ini, seorang malaikat agung menatap Murong Yu dan berteriak, "Jangan pergi dulu." Jantungnya berdebar kencang. Mungkinkah orang ini menemukan sesuatu? Namun, Murong Yu berhenti diam-diam. "Siapa namamu?" tanya malaikat agung itu dengan suara berat. "Cepat," jawab Murong Yu dengan tenang, tidak arogan maupun angkuh. Malaikat agung itu mengangguk sedikit, lalu berkata, "Kau tampil baik sebelumnya, apa maksudmu padaku?" Jantungnya berdebar kencang. Malaikat agung ini adalah salah satu malaikat agung yang muncul di bidang bintang kuil Miscellaneous Wilderness sejak awal. Dia seharusnya tahu cara menelan atau merampas kekuasaan Gai. Bukankah dia hanya membutuhkan metode itu? Tidak, kesempatan itu akan datang dengan sendirinya. Segera, Murong Yu mengangguk dengan gembira, "Aku bersedia mengikuti orang dewasa dan tidak berkhianat. Aku bersumpah atas nama asal-usul alam semesta." Sebenarnya, hati Murong Yu memfitnah. Lagi pula, dia bukan malaikat, bahkan jika dia bersumpah atas nama asal-usul alam semesta malaikat, itu tidak masalah. "Baiklah, namaku Maki, dan kau akan mengikutiku mulai sekarang." Malaikat agung itu mengangguk sedikit, lalu melambaikan tangannya yang besar, membawa Murong Yu bersamanya, melangkah keluar dari bidang bintang kuil belantara, dan terbang menuju bidang bintangnya sendiri. Tersapu, March adalah salah satu leluhur ganda terkuat di alam semesta malaikat, dan ia memiliki pengaruh yang sangat kuat di gereja. Orang seperti itulah yang menjadi incaran Murong Yu. Medan bintang Pegasus adalah medan bintang tempat March berada. Faktanya, di alam semesta malaikat, markas gereja tidak berada di medan bintang Pegasus. Namun, para anggota senior gereja biasanya tidak berada di atas markas gereja, melainkan di wilayah masing-masing. Namun, wilayah bintang tempat para petinggi ini berada semuanya memiliki susunan teleportasi yang terhubung ke markas gereja. Oleh karena itu, jika terjadi keadaan darurat, para pemimpin puncak gereja akan berkumpul di markas gereja sesegera mungkin. Dalam beberapa hari setelah kembali ke medan bintang Pegasus, Murong Yu perlahan-lahan mengerti mengapa Maki mencarinya. Ini karena dalam pertempuran di medan bintang kuil belantara, hampir semua orang kuat March telah gugur. Namun, pembunuhan yang dilakukan oleh Murong Yu terhadap sang penyerang saat itu sudah jelas bagi semua orang. Oleh karena itu, ia akan direkrut pada bulan Maret. Jelas, Maki sedang berusaha menjadikan Murong Yu sebagai orang kepercayaannya.
Ini adalah hal yang baik bagi Murong Yu. Selain menemukan cara untuk menelan Gai, klon malaikatku juga bisa eksis di alam semesta malaikat sebagai agen rahasia. Pada hari ini, pikir Murong Yu dalam hati, telah mengubah pikirannya semula. Awalnya, ia hanya ingin meninggalkan alam semesta malaikat setelah mendapatkan cara untuk menelan Gai. Namun setelah beberapa hari, ia melihat Marek begitu memperhatikan klonnya. Perhatian ini memungkinkan Murong Yu untuk menetap di alam semesta malaikat, sehingga Murong Yu dapat masuk dan keluar dari alam semesta malaikat kapan saja di masa depan. Terlebih lagi, Murong Yu selalu merasa bahwa alam semesta malaikat tidak sesederhana itu. Jangankan asal-usul alam semesta malaikat, apalagi Murong Yu. Bahkan pemuda yang tak terkalahkan itu pun mengungkapkan keterkejutan yang luar biasa. Asal-usul alam semesta malaikat begitu kuat, mengapa alam semesta malaikat tidak memiliki malaikat agung tingkat leluhur Dao 3 lapis? Ketika ia kembali ke wilayah bintang Pegasus, Murong Yu bertanya kepada Maki tentang hal ini, tetapi Maki tidak mengatakan apa-apa setiap kali. Murong Yu menduga bahwa alam semesta malaikat begitu kuat, pasti ada malaikat agung tingkat leluhur Dao 3 lapis. Namun, mengapa malaikat agung tingkat leluhur Dao 3 lapis itu tidak muncul dalam pertempuran hari itu? Pada akhirnya, bahkan pedang Gai dan malaikat agung pun dirampas oleh bocah misterius itu. Hal ini tidak diketahui. Terlebih lagi, Murong Yu juga sedang merencanakan asal-usul alam semesta malaikat. Oleh karena itu, meskipun Maki memilih untuk mundur segera setelah kembali, Dewa Murong Yu tidak meninggalkan alam semesta malaikat. Namun, dia kembali ke alam semesta suci dan alam semesta yang rusak, dan membawa Zhao Ziking, Murong Xuan, Zhang Ao, dan Duan Muking semuanya ke dalam buku Hetuluo, dan membiarkan mereka berlatih di samping mayat malaikat agung. Bakat orang-orang ini tidak buruk, dan sekarang ada malaikat agung tingkat leluhur yang mengucapkan suara jalan besar untuk mereka pahami. Keuntungan mereka pasti besar, saya percaya itu tidak akan lama sebelum seseorang menerobos. Pada saat yang sama, Murong Yu juga mulai memilih beberapa murid dengan bakat dan bakat tertinggi di Sekte Sein, dan juga membawa mereka masuk. Orang-orang ini adalah kelompok kedua murid tingkat alam Dao Shengsong. Itu adalah andalan mutlak Sekte Suci. Ada 10.000 orang dalam kelompok ini. Kecuali Zhao Ziking, Murong Xuan, Zhang Ao dan yang lainnya, Shengsong memiliki 10.000 orang terbaik. Adapun para kekuatan besar aliansi Sein Kosmos yang sementara dikumpulkan oleh Murong Yu di Hetuluo Shu, Murong Yu tidak mengizinkan mereka berlatih di dekat tubuh malaikat agung. Tak satu pun dari orang-orang ini yang benar-benar setia kepadanya, bahkan beberapa orang mungkin menyimpan dendam terhadapnya dan akan menjadi musuhnya. Oleh karena itu, kekuatan tempur mereka tidak akan meningkat. Meskipun, jika mereka dapat mengendalikan mereka, Murong Yu akan memiliki banyak guru besar yang siap pakai. Namun, kesetiaan orang-orang itu patut dipertanyakan. Murong Yu masih seorang murid yang percaya pada Sekte Suci. Hanya Sekte Suci, yang telah mengikutinya untuk bertarung di berbagai dunia dan bahkan di berbagai alam semesta, yang menjadi rekan seperjuangan dan saudaranya yang paling setia. Hanya Sekte Suci yang kuat, dan Murong Yu benar-benar kuat. Terlebih lagi, tampaknya karena kerugian besar di alam semesta ilahi selama pertempuran medan bintang kuil belantara, alam semesta ilahi tidak secara aktif menyerang alam semesta ilahi selama periode waktu ini. Oleh karena itu, Murong Yu baru saja meninggalkan inkarnasi kekuatan di alam semesta yang hancur, tempat ia untuk sementara waktu bertanggung jawab. Dewa dan klon utamanya sedang berlatih. Alam dewa tidak menyerang, dan itu adalah hal yang baik bagi Murong Yu. Yang ia butuhkan sekarang hanyalah waktu. Selama ia diberi waktu yang cukup, ia akan memiliki kekuatan tempur yang sebanding dengan Daosu. Dan pembangkit tenaga listrik ranah Dao Shengsong juga akan muncul dalam jumlah besar. Di Hetuluo Shu, suara jalan raya meraung, mengguncang bumi. Di dekat jenazah malaikat agung, 10.000 orang duduk di tanah dengan ekspresi serius, semuanya memasuki kondisi pencerahan. Klon-klan naga dan klon-klan jiwa milik Murong Yu juga ada di antara mereka. Kekuatan malaikat yang murni dan tak tertandingi memenuhi ruang ini. Namun, sayang sekali tidak ada satupun dari mereka yang mampu menyerap kekuatan malaikat secara langsung. Bahkan kekuatan para malaikat ini pun menimbulkan masalah bagi mereka, menyerang mereka terus-menerus. Membuat mereka tidak dapat berkonsentrasi pada kultivasi. Auzu.com Dewa muda milik Murong Yu muncul, dan dengan lambaian tangannya yang besar, ia segera mengisolasi kekuatan para malaikat ini dan pergi. Semua orang dapat dengan jelas merasakan suara Great Avenue yang membombardir diri mereka sendiri, tetapi kekuatan malaikat yang dipancarkan oleh malaikat agung itu tidak dapat terus menyerang mereka. Seketika, saat hati Murong Yu tergerak, air mata para malaikat terus muncul di atas kepala semua orang entah dari mana. Kekuatan para malaikat ini juga merupakan kekuatan malaikat, tetapi dapat diserap langsung oleh para kultivator biasa. Waktu semakin cepat, Murong Yu kembali mengaktifkan kemampuan percepatan waktu Hetuluo Shu. Ini setara dengan kemampuan percepatan waktu curang, yang dapat menghasilkan sejumlah besar ahli tingkat tinggi secara berkelompok dalam waktu singkat. Seiring waktu yang semakin cepat, setiap hari, lebih dari 10.000 orang yang tercerahkan mengalami perubahan baru. Setiap hari, bahkan jika napas mereka akan semakin kuat, bahkan jika alam mereka belum ditingkatkan, jiwa dan roh mereka mengalami perubahan drastis.
Bertahun-tahun kemudian, Murong Yu bahkan melihat bahwa meskipun semua orang belum menembus ke alam Dao yang kuat, mereka masih memiliki jejak aura tingkat alam Dao pada mereka. Bahkan setiap biksu di bawah alam Dao besar memiliki suara Dao besar di dalam tubuhnya. Meskipun jalan-jalan ini sangat lemah, dan hanya ada jejak. Namun, penting untuk diketahui bahwa bahkan para master Tao umum tidak dapat menggetarkan suara Dao besar. Itulah kemampuan khusus yang dimiliki oleh para leluhur Dao. Jika orang-orang ini berhasil menembus alam Dao, kekuatan tempur mereka pasti akan jauh lebih kuat daripada pembangkit tenaga listrik alam Dao biasa. Terlebih lagi, semakin banyak orang yang mereka miliki di alam Dao, semakin besar pula pencapaian mereka di masa depan. Lagi pula, yang mereka pahami adalah jalan agung leluhur Dao. Sekalipun pada akhirnya mereka tidak bisa menjadi pembangkit tenaga listrik alam leluhur Dao, pasti banyak dari mereka yang telah mencapai puncak Master Dao. Melihat peningkatan kekuatan tempur semua orang yang terus-menerus, Murong Yu merasa sangat lega. Dan Dewata Murong Yu pun tidak tinggal diam, dan ia juga memahami suara Dao Agung. Di saat yang sama, ia terus-menerus melahap kekuatan malaikat murni yang terpancar dari tubuh malaikat agung. Kekuatan malaikat ini, yang bagaikan racun bagi murid-murid biasa di alam semesta suci, adalah obat mujarab bagi Murong Yu. Namun, ketika kekuatan para malaikat kehampaan di sekitarnya telah mencapai tingkat tertentu, ia baru musnah. Ia tidak secara aktif melahap kekuatan malaikat-malaikat agung. Jika kekuatan itu ditelan, akankah tubuh malaikat agung itu musnah? Jika musnah, Zhao Ziqing dan yang lainnya tidak akan memiliki suara jalan agung untuk dipahami. Sedangkan Gai, ia hanya disegel, dan ia tidak jatuh. Oleh karena itu, kekuatannya dan suara Dao Agung tidak keluar. Boom! Satu zaman kemudian, murid pertama Sekte Suci berhasil menembus. Ia menjadi murid pertama yang menerobos ke awal alam Dao setelah Zhang Hao dan yang lainnya. Ini adalah seorang wanita, murid Sekte Suci yang telah mengikuti Murong Yu dari alam kultivasi. Setia kepada Murong Yu. Faktanya, sebagian besar dari 10.000 orang di sini adalah murid yang mengikuti Murong Yu dari alam kultivasi dan keabadian. Orang-orang ini semua jenius, bukan karena mereka telah memasuki dunia yang lebih maju dan secara bertahap menjadi biasa-biasa saja. Tentu saja, jika mereka hanya berkultivasi sendiri, mereka akan menjadi biasa-biasa saja ketika mereka berada di alam abadi dan alam dewa. Namun, Murong Yu sangat murah hati kepada orang-orang setia ini, dan dia tidak pelit. Oleh karena itu, alih-alih menjadi biasa-biasa saja, kualifikasi dan bakat mereka terus meningkat. Justru karena inilah kesetiaan orang-orang ini kepada Murong Yu tak tergoyahkan dan sangat kuat. Setelah yang pertama, akan ada yang kedua dan ketiga. Di waktu berikutnya, para murid Sekte Suci yang menerobos ke awal alam Taois tampak seperti ledakan dan memulai ledakan besar. Pada akhirnya, setelah 100 zaman, semua 10.000 biksu Sekte Suci yang memasuki latihan kultivasi Hetu Luoshu menerobos ke alam awal Dao. Dan setelah 100 zaman kultivasi, murid perempuan yang pertama kali menerobos telah mencapai alam Dao Chu tingkat tinggi, yang sangat menakutkan. Tentu saja, di abad ke-100, Zhao Ziqing dan yang lainnya, yang bakat dan talentanya masih lebih tinggi daripada angkatan kedua, telah meraih kemajuan pesat. Yang terburuk telah mencapai ranah Dao Jun tingkat menengah. Dan Zhao Ziqing, yang paling menentang langit, telah mencapai puncak Dao Sovereign. Hanya selangkah lagi, ia berhasil menembus ranah Master Tao. Di antara 50 alam Daois yang kuat dari angkatan pertama, sebagian besar telah mencapai ranah Dao Jun tingkat menengah atau bahkan tingkat tinggi. Sekarang, kekuatan tempur Sheng Zong juga cukup mengerikan. Ia memiliki lebih dari 10.000 Dao yang kuat. Bahkan kekuatan asli Zhao Su jauh lebih rendah daripada Sheng Zong. Namun, dalam hal kekuatan tempur puncak, Sekte Suci masih kurang. Semua ini membutuhkan penghematan waktu. Murong Yu percaya bahwa dengan waktu yang diberikan kepadanya, kekuatan tempur Sekte Suci akan sepenuhnya melampaui pasukan Zhao Su. Saat itu, Murong Yu hanyalah tetua dari aliansi alam semesta suci. Terkadang, aku sangat iri padamu. Melihat semua orang, mereka semua berbeda, tetapi setidaknya mereka berada di ranah Tao tingkat rendah. Wajah Murong Yu tak bisa berkata-kata. Dalam 100 era, Murong Yu juga berhasil menembusnya. Namun, ia hanya menembus 1 atau 2 ranah kecil, dan akhirnya mencapai tahap kelima ranah tanpa diri. Langkah kelima dari keadaan tanpa diri. Setelah mendengar kata-kata Murong Yu, Murong Xuan, Zhang Hao, dan yang lainnya yang telah berhenti berkultivasi tak kuasa menahan diri untuk memutar bola mata mereka. Terutama anjing hitam besar itu, ia menggonggong beberapa kali pada Murong Yu, menunjukkan rasa jijiknya yang kuat. Hei tua, apakah kau ingin berlatih? Murong Yu menatap anjing hitam besar itu dengan senyum lembut di wajahnya. Anjing hitam besar itu gemetar dan berperang dingin, bagaimana dengan itu, aku ingin terus berlatih. Jika aku tidak mencapai alam guru Tao, aku tidak akan meninggalkan gerbang. Kau bermainlah pelan-pelan. Sambil berbicara, anjing hitam besar itu berubah menjadi anjing hitam besar. Ia bergegas keluar mencari pita hitam. Murong Yu menggelengkan kepalanya dan melihat yang lain. Orang-orang ini berperilaku sama seperti anjing hitam besar itu. Setelah tubuh berperang dingin, setiap antarmuka terus mundur dan semuanya melarikan diri.
Pada akhirnya, hanya 5 putri Zhao Ziqing yang tersisa di samping Murong Yu. Penjahat besar, apa kau tidak ingin berlatih bersama kami? Kalau begitu, kau pasti tidak mau tidur di ranjang adik perempuan kami di siklus reinkarnasi berikutnya. Lan KR menunggu dengan penuh nafsu membunuh. Kali ini, giliran Murong Yu yang berperang dingin. Aku hanya melihatnya terkekeh dan berkata, bagaimana mungkin? Kalau aku ingin berlatih, aku akan keluar dan mencari para malaikat itu. Hampir sama saja, Yu Mengqing memutar bola mata Murong Yu, lalu bertanya, penjahat besar, berapa kekuatan tempurmu? Berapa banyak pusaran kekuatan dan jiwamu yang telah menyatu? Mendengar itu, Zhao Ziqing dan yang lainnya menatap Murong Yu. Senyum tiba-tiba muncul di wajah Murong Yu. Lihat senyum mesumnya, aku khawatir kekuatan tempurnya sudah mencapai level Master Tao tingkat tinggi, kan? Lan KR menatap Murong Yu dan terkekeh. Wajah Murong Yu menjadi gelap, bagaimana mungkin senyumnya bisa menjadi mesum. Seketika, ia memelototi Lan KR dengan tajam, jangan menyela, sekarang ini serius. Yang ku bicarakan juga serius. Senyummu memang sangat mesum. Lan KR tidak menunjukkan kelemahan. Kurasa kau gatal. Murong Yu menatap Lan KR dengan marah. Ya, aku sangat gatal. Ayo pukul aku. Lan KR mulai bermain hooligan secara langsung. Murong Yu segera mundur, dan tak seorang pun dari mereka yang bisa menandingi Lan KR dalam hal bermain bajingan. Terlebih lagi, wajah Lan KR jauh dari lebih tebal daripada yang bisa dibandingkan dengan Murong Yu dan yang lainnya. Awalnya, karena pengejaran gila Lan KR, ia akhirnya menjadi salah satu dari 5 istri Murong Yu. Baiklah, mari kita bicarakan hal-hal serius dulu. Pada akhirnya, kakak perempuannya, Zhao Ziqing, yang berbicara. Gengsi Zhao Ziqing masih cukup tinggi. Lan KR, yang tidak bisa ditangani oleh Murong Yu, patuh setelah berbicara. Aku telah menggabungkan 1,5 juta pusaran, dan kekuatanku sama dengan basis kultivasiku. Kekuatan tempurku telah meningkat pesat dibandingkan sebelumnya, seharusnya aku telah mencapai level Tao tingkat tinggi. Renung Murong Yu. Perlahan, kelima wanita itu saling berpandangan. Mereka tahu bahwa kekuatan tempur Murong Yu memang tidak normal, tapi terlalu abnormal, kan? Di alam semesta, bahkan kekuatan tempur di luar ranah kecil pun sangat langka, bahkan bisa disebut jenius. Seperti Murong Yu, ia telah melampaui 3 ranah besar. Terlebih lagi, seiring ia bergabung dengan semakin banyak pusaran, kekuatan tempurnya akan semakin mengerikan. Sepertinya teorema umum ini sama sekali tidak cocok untuk Murong Yu. Bajingan besar, jika terus begini, selama kau berhasil menembus ranah Tao awal, kau seharusnya memiliki kekuatan leluhur Dao. Ayo, bajingan besar, Yu Mengqing masih tak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Semakin kuat kekuatan tempurmu, semakin sulit bagiku untuk menerobos. Aku punya firasat bahwa ranah Jalan Agung mungkin adalah ranah yang paling sulit untuk ditembus sejak aku berlatih. Murong Yu melambaikan tangannya tanpa daya. Jangan berkecil hati, selama kau menerobos, kau akan bangkit dan menjulang tinggi. Pada saat itu, kau akan dapat melesat ke ranah penguasa kekacauan dalam satu gerakan. Si Tusuan juga menyemangati Murong Yu. Petik 2. Penguasa kekacauan. Murong Yu tersenyum tak berdaya. Ia terutama mengingat apa yang dikatakan Tuan Besar ketika berbicara dengannya. Di atas semua biksu, ada 8 guru besar di bawah penguasa kekacauan. Dan ke-8 guru itu adalah perlawanan terkuat bagi Murong Yu untuk menjadi penguasa kekacauan. Mungkin, sekarang mereka yang memegang kendali telah menemukan keberadaannya. Alasan mengapa ia tidak mempermainkannya mungkin karena hubungan dengan Murong Yu terlalu lemah, bukan? Murong Yu terlalu lemah untuk layak bagi para guru superior itu. Namun, dengan kekuatan Murong Yu, ia secara bertahap mengancam ke-8 guru itu. Mungkin, ketika ia menerobos ke ranah leluhur Dao, bahkan ketika ia hanya memiliki kekuatan leluhur Dao, mereka yang memegang kendali tidak akan dapat menahan diri untuk tidak menembak. Tentu saja, tidak satu pun dari ini yang diceritakan oleh Murong Yu kepada Zhao Ziqing dan yang lainnya. Lagi pula, ia dapat menanggung tekanan-tekanan ini sendiri, dan tidak perlu khawatir tentang kelima wanita itu. Pada waktu berikutnya, Murong Yu mengizinkan para biksu yang telah menerobos ranah untuk berlatih sebentar, dan setelah mengkonsolidasikan basis kultivasi mereka, ia mengirim mereka kembali ke Sekte Suci. Itu tidak akan banyak bermanfaat bagi mereka untuk terus menyelam. Selain itu, pemahaman mereka saat ini sudah cukup. Yang kurang hanyalah semua jenis kesempatan. Auzu.com gelombang kedua para Master Agung semuanya telah dilatih. Dan gelombang ketiga para jenius Shengzong juga memasuki Hetul Wushu. Ada lebih banyak orang dalam kelompok ini, mencapai 100.000. Awalnya, hanya ada 10.000 orang di gelombang pertama. Murong Yu khawatir bahwa suara-suara dari jalan besar itu tidak cukup. Jika ada terlalu banyak orang akan terpecah. Kemudian waktu terobosan akan diperpanjang tanpa batas. Tetapi setelah mengamati beberapa zaman ini, Murong Yu menemukan bahwa suara-suara dari jalan besar ini cukup untuk mencakup 100.000 biksu. Tetapi 100.000 sudah menjadi batasnya. Selain itu, 100.000 orang di gelombang kedua sedikit lebih rendah daripada gelombang pertama dalam hal kualifikasi dan bakat. Namun, Murong Yu masih memiliki keyakinan untuk mempromosikan mereka semua ke awal negara Tao. Namun,
itu akan memakan waktu lebih lama. Dalam hal ini, Murong Yu tidak peduli lagi. Karena di Hetuluoshu, waktu dapat dikendalikan olehnya. Rentang waktu beberapa ratus zaman tidak lebih dari beberapa tahun atau bahkan beberapa bulan. 10 tahun waktu di luar baru saja berlalu. Malaikat Agung March masih dalam retret, dan selama periode waktu ini, kekuatan tempur klon malaikat Murong Yu juga meningkat sangat cepat. Telah mencapai puncak Daojun. Itu adalah puncak dari 22 malaikat bersayap. Dalam hal ini, orang-orang March tidak merasa aneh. Karena, dalam 10 tahun terakhir, Murong Yu sering memasuki perbendaharaan Maki. Dan Murong Yu tidak sopan, tetapi mencoba segala sesuatu yang dapat meningkatkan kekuatannya. Tidak mungkin, siapa yang membuat March menganggapnya serius. Sebelum retret, Murong Yu diberi hak untuk bebas masuk dan keluar dari harta karun. Tentu saja, bahkan jika Murong Yu dapat dengan bebas masuk dan keluar dari rumah harta karun, dia hanya bisa memasuki area luar rumah harta karun. Lebih dalam, dia tidak memenuhi syarat untuk masuk. Ada banyak formasi dan larangan yang tergantung di sana. Jika tidak ada metode universal, tidak ada yang bisa masuk. Namun, yang tidak diketahui Maki adalah bahwa dewa yang disembah oleh Murong Yu telah menjelajahi harta karunnya. Bahkan, Murong Yu tahu persis harta karun apa yang ada di dalamnya. Hanya saja, ia belum mengumpulkan harta apapun saat ini. Begitu mereka bertemu Maki, Murong Yu pasti akan menghabiskan harta karun Maki sejak awal. Panggil, sebuah jimat jatuh dari langit, dan akhirnya melayang di luar Hetuluoshu. Dengan pikiran, Murong Yu membuka Hetuluoshu. Jimat teleportasi itu langsung masuk ke dalam Hetuluoshu, dan akhirnya muncul di hadapan klon klan jiwanya. Hah, leluhur klan jiwa muncul, di markas besar aliansi alam semesta suci, memanggil semua wakil pemimpin dan tetua. Setelah membaca pesan itu, raut wajah Murong Yu sedikit berubah. Pemimpin aliansi Sein Kosmos disebut-sebut sebagai pembangkit tenaga listrik nomor 1 di ras jiwa, eksistensi di alam leluhur Dao. Hanya saja, Murong Yu tidak tahu berapa banyak leluhur Dao-nya. Bahkan leluhur Hunyi pun tidak tahu ranah spesifik orang itu, hanya tahu bahwa pihak lain bernama Hun Xiao. Kekuatannya sangat kuat. Leluhur Hun Xiao, leluhur Dao terkuat dari klan jiwa. Ataukah dia satu-satunya leluhur Dao di alam semesta suci? Orang ini sangat misterius. Shenlong melihat kepalanya tetapi tidak melihat ujungnya, bahkan leluhur Hun Yi dan yang lainnya hanya beberapa kali melihat klon kekuatannya. Terakhir kali aliansi Sein Kosmos terbentuk, leluhur Hun Xiao hanyalah sebuah pemikiran ilahi. Tanpa sepatah kata pun, Murong Yu mengaktifkan fungsi teleportasi Hetuluoshu dan langsung berteleportasi kembali ke alam semesta yang hancur. Setelah meninggalkan Murong Xuan, Zhang Hao, dan yang lainnya di barak, ia melepaskan leluhur Hun Yi, Zhao Su, dan yang lainnya dari buku Hetuluo. Kembali ke alam semesta yang hancur. Semua orang saling berpandangan, bersukacita sekaligus sedikit kecewa. Untungnya, mereka semua kembali dengan selamat. Kecewa, mereka tidak mendapatkan apapun dari perjalanan ke alam semesta malaikat ini. Sekarang pemimpin memanggilku untuk menunggu wakil pemimpin dan semua tetua pergi dan menunggu perintah. Kalian akan meninggalkan barak untuk sementara waktu dan menunggu perintah. Leluhur Jiwayi melirik semua orang dan berkata dengan ringan. Semua orang terkejut. Orang yang sedang berpikir itu langsung memotong 9 kecil di hatinya. Leluhur Dao dari ras jiwa muncul, bagaimana mungkin mereka berani membuat ide? Bahkan Zhao Su, awalnya dia berpikir untuk membunuh Murong Yu. Tapi sekarang dia hanya bisa memucat. Namun, hatinya untuk membunuh Murong Yu masih abadi. Murong Yu juga memperhatikan perubahan Zhao Su, tetapi Zhao Su tidak lagi ada di matanya. Jika dia berani membuat masalah, Murong Yu tidak akan keberatan mencubitnya sampai mati. Ketika Murong Yu dan Plon datang ke aula aliansi Sein Kosmos, semua orang sudah tiba. Lagi pula, perang kuil belantara sudah lama berakhir, dan mereka tidak tinggal di alam semesta malaikat, melainkan kembali lebih awal. Leluhur Tiga Dao, melihat jiwa Xiao, pemimpin aliansi alam semesta suci dan leluhur ras jiwa, Murong Yu terkejut. Cahaya yang terpancar dari tubuh jiwa Xiao sangat kuat, entah berapa kali lebih kuat dari leluhur ganda yang kuat seperti March. Karena itu, Murong Yu berani menentukan wilayah lawan. Namun, hati Murong Yu bertolak belakang. Meskipun leluhur jiwa Xiao kuat, tampaknya masih kalah dengan anak laki-laki misterius yang muncul di awal. Mengendarai siput untuk bepergian mengingatkan Anda, setelah Anda melihatnya, harap kumpulkan dan kemudian lebih nyaman untuk ditonton.